Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhana Stambuk L1A1 19142 kelas D dari jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Kali ini saya akan membawakan suatu presentasi yang merupakan salah satu laporan dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak, yaitu dengan tema pengenalan organ reproduksi jantan dan betina pada ternak ruminansia, dalam hal ini adalah sapi. Oke, kita lanjut. Ini dia organ reproduksi ternak jantan. Sebelum kita membahas alat atau organ reproduksi dari ternak jantan itu, kita bahas dulu yaitu fungsi dari reproduksi ternak jantan tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa fungsi reproduksi ternak jantan ini melibatkan pembentukan sperma dan pengendapan sperma pada ternak betina, di mana sperma itu diproduksi di tubulus seminiferus, testis, dan kemudian dibawa melalui rete testis ke epididymis yang merupakan tempat pematangan dan penyimpangan sperma. Proses reproduksi jantan ini dibantu oleh hormon dan sistem saraf otonom. Ini dapat kita lihat ada 3 alat atau organ reproduksi jantan. Yang pertama ada kelamin primer, kedua organ aksesoris atau pelengkap, dan yang ketiga adalah alat kelamin luar. Yang pertama yaitu kelamin primer. Kelamin primer pada ternak jantan di sini yaitu 2 buah testis yang berada di dalam skrotum. Kemudian yang kedua yaitu organ aksesoris atau pelengkap. Organ aksesoris tersusun atas kelenjar prostat, kemudian kelenjar vesicularis, kelenjar bulboreteralis, serta 2 saluran yaitu epididymis dan vas deferens. Kemudian yang ketiga yaitu alat kelamin luar. Alat kelamin luar di sini berupa penis dan skrotum. Ini dia organ penyusun saluran reproduksi dari ternak jantan pada ruminansia. Yang pertama ada testis, kemudian skrotum, ketiga penis, keempat epididymis, kelima duscus deferens, keenam kelenjar prostat, ketujuh kelenjar vesicularis, dan yang kedelapan kelenjar bulboreteralis. Untuk lebih jauhnya, mari kita kenal satu persatu. Sebelum kita kenal satu persatu, mari kita lihat gambar dari organ penyusunan saluran reproduksi ternak jantan. Ini dia. Ini adalah gambar dari organ reproduksi ternak jantan, khususnya pada sapi. Di sini dapat kita lihat testisnya, ada skrotumnya yaitu pelindung testis, ada epididymisnya, ada rektum, dan lain sebagainya. Ini dia lebih jelasnya. Oke, kita akan kenal satu persatu dari organ atau alat reproduksi dari ternak jantan ini. Pertama yaitu testis. Testis agak bervariasi dari spesies ke spesies dalam hal bentuk, ukuran, maupun lokasi, tetapi struktur dasarnya adalah sama. Jadi pada setiap spesies testis itu berbeda, namun pada dasarnya adalah sama strukturnya ya. Masing-masing testis ini terdiri atas banyak sekali tubulus seminiferi yang dikelilingi oleh kapsul berserabut atau biasa disebut trabekula, di mana trabekula itu melintas masuk ke dalam tunika Bulgenia dan membentuk kerangka atau stroma untuk mendukung tubulus seminiferi. Trabekula ini kemudian bergabung membentuk korda fibrosa yang biasa disebut dengan mediastinum testis. Kemudian rete testis yang terdiri atas saluran-saluran juga beranatomose di dalam mediastinum testis. Oke, kita lanjut.
Kedua testis memiliki fungsi yaitu untuk menghasilkan spermatozoa. Ya, jadi fungsi testis ini adalah dia sebagai penghasil dari spermatozoa. Berarti di sinilah tempat diproduksinya spermatozoa tersebut. Ini gambar testis. Dapat kita lihat gambar testis pada ternak ruminansia dalam hal ini adalah sapi. Oke, yang kedua yaitu skrotum. Kita kenal adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong kuteneus yang berisi testis. Artinya apa? Bahwa di dalam skrotum itu terdapat testis. Jadi testis itu berada di luar skrotum atau biasa disebut kulit pelindung testis itu. Nah, skrotum ini mengandung lapisan yang disebut yaitu lapisan subkutan serat atau polos dan tunika dartos. Fungsinya apa? Yaitu berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Skrotum ini dilapisi dengan lapisan parietal tunik vaginal yang merupakan kelanjutan dari parietal peritoneum ke dalam skrotum. Yang ketiga kita kenal yaitu alat reproduksi dari ternak jantan ini adalah penis. Penis merupakan organ kopulasi. Organ kopulasinya yaitu organ penghubung. Penis ini dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu ada glans, kemudian bagian utama atau korpus, dan yang ketiga itu crura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ichthyial pelvis. Dan yang keempat yaitu epididymis atau biasa juga disebut dengan discus epididymis. Epididymis ini terdiri dari discus epididymis yang panjang dan berlipat-lipat yang menghubungkan discus efferens testis dan discus deferens. Apa fungsi dari epididymis ini? Epididymis ini adalah tempat pematangan spermatozoa. Sebelum spermatozoa itu pada akhirnya dikeluarkan oleh ternak jantan melalui ejakulasi. Sebelum dilakukannya ejakulasi, spermatozoa itu berada dalam kondisi belum matang ketika meninggalkan testis dan harus menjalani periode pematangan sekitar 10-15 hari. Gunanya apa? Yaitu untuk membuahi sel telur. Epididymis ini dibagi menjadi 3, ada kepala, kemudian tubuh, dan ada ekor. Oke, kita kenal yang organ yang kelima yaitu discus deferens. Discus deferens atau biasa disebut vas deferens merupakan muskuler tube yang mengalami kontraksi peritaltik selama ejakulasi. Gunanya apa? Yaitu mendorong spermatozoa dari epididymis tadi ke uretra. Discus deferens ini meninggalkan ekor epididymis melewati kanalis inalis sebagai bagian dari korda spermatika dan di dalam abdomen kembali ke kaudal memisahkan diri dari bagian neurovaskuler korda. Kita lanjut. Yang keenam. Organ yang keenam yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat pada ternak ruminansia dalam hal ini sapi itu berwarna kuning pucat. Dia itu terdiri dari 2 bagian yaitu ada tubulus, ada tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesica urinaria dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh muskus uretra. Dan yang ketujuh yaitu kelenjar vesicularis. Ini merupakan kelenjar irregular yang berlobulasi besar, letaknya di lateral apula dari saluran yang berbeda. Dan yang ke-8 dari saluran atau organ reproduksi jantan ini yaitu kelenjar bulborectalis, yaitu kelenjar bulboretral ruminan berukurannya lebih kecil. Letaknya di bagian dorsal ke uretra setinggi lengkungan ichia tertutup oleh jaringan ekskresi. Sekresi berair pulborasi diproduksi sebelum diejakulasi. Utamanya kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk menyerang uretra penis sebelum sperma tiba. Tiba di mana? Tiba di
organ kelamin, organ reproduksi betina. Oke, berikutnya kita bahas yaitu organ atau sistem dari reproduksi betina. Yang dimana tadi kita telah bahas dari sistem atau organ dari reproduksi ternak jantan. Oke, kita dapat lihat di sini bahwa sistem reproduksi ternak betina itu merupakan suatu sistem untuk menghasilkan sel telur. Mengapa pada betina ini dia menghasilkan sel telur? Karena pada betina ini dia mempunyai namanya adalah kromosom X. Dan jika dibuai oleh sel jantan atau kromosom Y akan menghasilkan keturunan. Sehingga disinilah terjadi namanya fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel jantan dan sel betina biasa, sel telur dan sel sperma. Hal ini harus ditunjang dengan namanya sexual maturity atau biasa kita sebut dengan dewasa kelamin. Pada saat kapan ternak itu mengalami dewasa kelamin? Ketika setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan berproses reproduksi dapat berlangsung baik pada ternak jantan maupun pada ternak betina. Organ pada reproduksi ternak betina ini ada dua pada umumnya, yaitu organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder atau biasa disebut dengan saluran reproduksi. Organ reproduksi primer sini terbagi menjadi ovarium. Kemudian ovarium di sini dia akan menghasilkan ovum atau sel telur. Dan yang kedua yaitu hormon kelamin betina. Sedangkan organ-organ sekunder atau biasa disebut saluran reproduksi terdiri dari tuba Fallopi, yaitu biasa disebut dengan oviduk. Oviduk ini terdiri dari fibrae, apula, dan isthmus. Kemudian ada uterus, kemudian cervix, vagina, dan vulva. Secara anatom, alat reproduksi betina ini terdiri dari gonad atau ovarium, saluran-saluran reproduksi, dan alat kelamin luar. Untuk lebih jauhnya, mari kita kenal satu persatu. Sebelum kita kenal satu persatu, mari kita lihat gambar dari sistem reproduksi ternak betina ini. Sebelum kita lihat gambarnya, kita kenalkan dulu alat dari reproduksi ternak betina ini. Ada pertama ovarium, kedua oviduk, ketiga uterus, keempat cervix, yang kelima vagina, dan yang keenam adalah vulva. Nah, inilah gambar dari anatomi organ reproduksi betina ruminansia. Di sini ada vulvanya, ada rectum, ada vaginanya, ada pelvis, cervix, ovari, kemudian ada uterus, oviduk, dan lain sebagainya. Oke, kita akan kenal satu persatu apa sih dari organ reproduksi dari ternak betina itu. Yang pertama itu ovarium. Nah, ovarium ini ada sepasang yang terletak pada cavum abdominalis. Fungsinya apa? Dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ eksosorin yang dapat menghasilkan sel telur dan sebagai organ endokrin yang dapat menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan sini yaitu progesteron, estrogen, dan prolaktin. Ukuran ovarium pada sapi dengan panjang 1,3 sampai 5 cm, lebar 1,3 sampai 3,2 cm, dan ketebalan 0,6 sampai 1,9 cm, dan beratnya antara 10 sampai 20 gram. Ovarium ini ada dua, ada ovarium bagian kanan dan ada ovarium bagian kiri. Namun ovarium bagian kanan ini umumnya dia lebih aktif dibanding ovarium kiri. Mengapa? Karena posisi lambung yang terdapat di bagian kiri cavum abdominalis akan menekan secara fisik aktivitas ovarium kiri ini. Sehingga keaktifan dari ovarium kiri ini bisa diprediksi melalui pemeriksaan kondisi kornua uteri. Olehnya itu, ovarium kiri ini dia lebih tidak aktif dibanding dari ovarium kanan. Oke, yang kedua yaitu oviduk. Pada mamalia, oviduk memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk ini dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antaranya yaitu pinggiran seperti fibrae abdomina berbentuk korong membuka di dekat ovarium, infundibulum, kemudian apula yang melebar ke distal,
dan bagian proksimal sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus dan isthmus. Jadi pada umumnya oviduk ini terbagi menjadi 3 saluran, yaitu fibrae, kemudian apula, dan isthmus. Kita lanjut bahwa dari oviduk ini ada 2 buah atau sepasang dan secara embryolog berasal dari saluran Muller. Nah, ini dapat kita lihat dari fungsi dari oviduk ini. Yang pertama, dia itu menerima telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua yaitu menerima spermatozoa dari uterus. Yang ketiga yaitu mempertemukan spermatozoa dan ovum. Yang keempat menyalurkan ovum yang telah dibuahi ke uterus. Yang kelima itu tempat seleksinya spermatozoa. Dan yang keenam itu tempat kapasitas spermatozoa, yaitu proses peningkatan kemampuan spermatozoa sehingga spermatozoa itu dapat membuahi ovum. Oke, kita lanjut. Ini dia anatomi dari reproduksi ruminansia dan kuda. Dapat kita lihat di sini. Ini ada ovari, serviks, ini serviks, vagina ini tempat lahirnya fetus. Ya. Lanjut ya. Yang ketiga yaitu uterus. Bentuk dan ukuran uterus berbeda di antara spesies hewan. Fungsi utama dari uterus ini yaitu sebagai tempat kapasitas spermatozoa. Selain itu, dia juga sebagai kontraksi uterus. Pengaruh hormon oksitosin menyebabkan spermatozoa bergerak ke arah ovidum. Dan fungsi yang ketiga yaitu tempat implementasi embrio. Uterus ini membesar saat kebuntingan. Ini disebut dengan evolusi uterus. Kemudian uterus ini mengecil kembali ke ukuran normal setelah melahirkan. Ini biasa disebut dengan involusi uterus. Ini biasanya pada ternak sapi. Evolusi uterus ini berlangsung 1-2 bulan setelah melahirkan. Kita lanjut yang ketiga. Yang keempat yaitu serviks. Serviks diproyeksi pada kaudal vagina. Apa fungsi utama dari serviks ini? Fungsi utamanya yaitu untuk menutup lumen atau saluran uterus sehingga tak memberi kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit ke dalam uterus. Kita lanjut. Yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Vagina ini merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus. Setelah selubung, tempat untuk penis jantan selama kopulasi. Vagina ini pun berfungsi sebagai deposisi semen pada kawin alam. Hewan betina yang normal dan tidak bunting, epitel mukosa vaginanya secara periodik berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon. Oke, dapat kita lihat gambar eksternal genitalia dari sapi. Di sini ada anus nih ya, dan vulva yaitu berada di tengah ya. Dan yang keenam yaitu vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksternal pada betina. Yaitu terdiri dari labia kanan dan labia kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura. Ini kita lihat pada gambar sebelumnya ya. Ini adalah vulva. Vulva itu berada di tengah-tengah dorsal kiri dan dorsal kanan. Kemudian ventral commissura biasanya agak terjubai dan menyembunyikan klitoris. Klitoris ini merupakan suatu struktur jaringan ereksi yang memiliki asal embrionik yang sama dengan penis pada jantan. Terlanjut. Seperti penis, klitoris ini terdiri dari 2 krura atau akar, tubuh dan glans. Hanya glans yang terlihatnya itu secara eksternal. Klitoris ditutupi oleh epitel skromusa bertingkat dan dilengkapi dengan ujung saraf sensori. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
pengenalan dari organ atau alat reproduksi ternak ruminansia, dalam hal ini adalah sapi, pada jantan dan betina. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau masih ada terbata-bata dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.